Saya usir keluar dari kantor saya. Kenapa? Saya takut, Pak. Kalau saya mematuhi mereka supaya jabatan saya tetap ada, saya kufur, Mas. Enggak takwa lagi. Saya kufur nikmat. Memimpin adalah kewajiban amanah, bukan hak. Amanah gitu ya. Amanah dari atasan kita, hablum minanas, dari Allah, hablum minallah. Bukan hakmu. Jadi kamu nggak ngejar dengan cara-cara yang nggak jujur. Dan waktu sudah berkuasa tidak melakukan kesewenang-wenangan ya. Ya, takwa. Jangan merugikan orang lain. Ya, jangan mengorbankan bawahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya, jumpa lagi dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Kami sekarang sedang berada di rumah tokoh tersebut. Kami sedang berada di rumah Profesor atau kediaman Profesor Dr. Djoko Santoso Mulyono, di mana beliau ini adalah sosok yang berasal dari Solo, namun lahir di Weltevreden. Nah, anak sekarang nggak tahu nih. Weltevreden itu adalah Batavia Centrum. Saat ini dikenal daerah Tanah Abang. Sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu pada tanggal 24 Desember 1940. Jadi usia sudah menjelang 83 tahun. Pendidikan cukup lengkap ya. S1 dan S2 dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Sedangkan S3-nya, doktor, ditempuhnya setelah purna tugas juga dari UGM Fakultas Pasca Sarjana. Jurusannya psikologi, industri, dan organisasi, lulus dengan predikat cum laude. Wow, hebat ya, subhanallah. Setelah menempuh pendidikan selama 10 bulan, 8 hari, memecahkan rekor tercepat dalam pendidikan doktor di UGM. Narasumber sudah berkeluarga, putra 2, putri 1, dengan 4 cucu. Oke, kami juga ditemani oleh Mbak Utari Nur Permadi. Kita tahu beliau adalah dulu pembaca acara Dunia Dalam Berita di TVRI. Kami mohon alinea berikutnya dibacakan oleh Mbak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, narasumber ini memulai karir profesinya itu bekerja di PN Garam selama 1 tahun. Tahun 66 dilanjutkan sebagai pegawai tinggi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama 4 tahun dan mulai meniti karir di perbankan tahun 1971 sebagai tenaga pimpinan selama 15 tahun. Kemudian tahun 1986 diangkat Presiden Republik Indonesia sebagai Direktur Bank Ekspor Impor, yaitu Bank Eksim. Saat ini sudah merger ke Bank Mandiri, Mas. Sampai dengan tahun 1992. Nah, selanjutnya karir beliau ini tahun 92 sampai 1993 ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemegang saham menjadi direktur di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, yang satu ini pada tahun 1993 sampai 2000 menjabat sebagai pimpinan puncak, yaitu Direktur Utama BRI. Ada satu lagi, Mas. Beliau juga menulis 13 buku ilmiah dalam bidang budaya kerja dan bestseller semua. Jadi kalau ngelihat beliau itu dari sisi praktisi sudah sampai tingkat puncak ya sebagai dirut. Kemudian sesudah purna tugas kuliah lagi malah menjadi guru besar. Jadi bukan honoris causa, guru besar beneran. Lalu menulis buku kayaknya bukan Pentium lagi nih. Ini apa nih anunya? Baik, kita mulai kisah aja. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah menyediakan kediamannya untuk tempat kami wawancara ya. Monggo, monggo. Tapi ngomong-ngomong,
Bau Tari kok manggilnya Mas An ya? Saya kan Itu manggil Frau. tadi, Hah? privilege status soalnya. Oh, Soalnya masih terhitung, saya manggil beliau seperti kakak. Sahabatnya almarhum kakak saya. Begitu. pertanyaan-pertanyaan kami ingin tahu Jogja di masa Prof masih mahasiswa itu seperti apa? Karena dulu kan naik sepeda, kesederhananya. Dan seperti apa Kota Jogja pelajar pada saat yang itu? Bisa benar ya. digambar? Nggak bisa dibandingkan, Pak ya. Orang itu hidup untuk zaman masing-masing. Iya. Di zaman saya itu, tahun 60-an, itu kendaraan rata-rata mahasiswa sepeda. Sepeda. Yang menggunakan Bromwich waktu itu. Ya, motor itu Bromwich. Itu DKB Hummel, Ducati, skuternya itu Vespa, Lambretta, itu hanya mereka anak-anak orang-orang kaya. Ya. Anak pejabat enggak? Enggak, waktu itu Anak pejabat tetap sepeda? Sepeda. Sepeda apa? Pongers apa waktu itu? Enggak, Pongers mahal, Mas. Sepeda saya itu mereknya Robusta. Robusta. Merek kopi. Oh iya, itu beli di Lowaan, Surabaya. Wih, keren. Meskipun ayah saya kepala jabatan garam waktu itu monopoli, kita enggak bermewah-mewah. Jadi hidup sederhana benar? Apa? Hidup sederhana benar? Ya benar. Tidak hanya enggak omongan gitu. Nah, jadi semua naik sepeda di sana. Itu naik beca itu udah mewah. Naik beca mewah ya? Mewah. Jadi gimana? Tetap gitu. Kelompok saya sepeda semua. Jadi justru yang dulu anaknya Menteri Keuangan, Noto Hamidprojo, sudah meninggal dia. Itu pakai Ford Falcon. Itu mendekati kita, ikut belajar. Senang. Dia nggak sombong. Tapi ya Allah, waktu itu ya, satu fakultas yang punya mobil cuma satu. Ya kayak sekarang. Memang bukan sekarang salah, tidak. Sekarang beda zamannya ya. Hanya orang itu hidup untuk zaman masing-masing. Oke. Sepeda. Bahkan waktu itu karena ekonominya berat kan. Jadi kalau akhir bulan itu belum terima besok belum ada ATM berarti ya. Jual celana. Jual baju. Nah, saya itu kelompok 5 orang. Itu ada hukum tak tertulis. Hanya boleh punya celana 2, baju 3. Kalau lebih, jual dimakan rame-rame. Harga berapa? Persaudaraannya. Wah, macam-macam. Kalau jual itu di depan di stasiun bus gitu. Ya nggak apa-apa. Ya jual kok mau apa? Orang itu nggak nyuri. Ya, pernah saya jualan tuh di depan rumah sahabat baik saya, putri dokter. Dan saya kira jam 10 malam masa main keluyuran. Ya, aja. Saya pas ini, rumahnya dia pulang nonton bioskop sama teman-temannya. Kelihatan kenapa? Jok, ngopo kowe? Mati. Saya kan jual celana. Besok kalau kamu saya traktir bakso, berarti kamu kelolot dan benik. Gak usah malu, gimana ngomong. Dan itu mereka juga nggak menghina. Berarti tahun itu Mas An masih kuliah di Pagelaran ya? Nah, waktu itu sebagian kecil, hanya sosiologi di Pagelaran. Pagelaran itu apa? Ini dia. Gini, Pagelaran adalah bagian depan dari keraton Jawa, Solo, Jogja sama. Jadi Jawa itu keratonnya depannya alun-alun dengan 2 ringin. Bangunan pertama itu Pagelaran, tempat di mana pada waktu zaman kerajaan Sultan itu dihadap oleh Punggawa kalau ada masalah. Ada itu. Nah, Sultan Hamengkubuwono sangat saya hormati. Beliau dengan serela tahu bahwa pendidikan adalah bagian dari kemajuan bangsa. Sementara Gajah Mada sudah berdiri, tidak punya ruangan. Beliau dengan besar hati meminjamkan daerah yang dulunya adalah keramat. Hanya orang tertentu yang boleh naik ke Pagelaran. Pejabat-pejabat istana, bangsawan tinggi. Rakyat nggak boleh. Tapi itu diserahkan oleh Sultan kepada rakyat untuk mendidik bangsa. Nah, sehingga itu termasuk ada tahtanya Sri Sultan di situ ya? Ada tempat tahtanya itu marmer ya, 2 kali 1 meter,
2 kali 2 meter, 2 kali 3 meter. Itu dipagari pakai apa? Pagari pakai kayu supaya nggak diinjak-injak oleh kita. Tapi bisa mendekat sampai ke situ Mendekat ya? bisa. Oh, Jadi bukan di bayangkan Bulak tuh. Sumur ya? Jadi dari Belum. Klaten lu ya? Belum. Iya, Gajah Mada itu lahirnya di Klaten. Klaten. Tahun 49, Profesor Yohanes kedokteran. Setelah berkembang, nggak diundang oleh Sultan untuk kuliah di Pagelaran itu. Nggak hanya Pagelaran, Pak. Rumah-rumah bangsawan di belakang Pagelaran itu namanya ngasem. Itu dipakai. Ya, Fakultas Kedokteran, Farmasi, Kedokteran Gigi, itu di Ngasem. Bangunannya bangunan Belanda tuh ya? Kerajaan Jawa. Jawa. Jawa bukan Belanda. Oh, tapi yang bangun bukan Belanda, bukan? Bukan. Bangsawan-bangsawan itu bikin Oke. keraton kecil-kecil. Nah, makanya anak-anak kedokteran gigi sama farmasi itu sombong. Dia punya kelompok namanya Mama Konga. Oh iya Mama betul. Konga. Mama Konga. Iya. Masyarakat Konga. mahasiswa kompleks Ngasem. Karena Jogja kan suka guyon. Mama Konga. Mama Konga. Sampai sekarang masih aktif Oh, iya. itu. Aktif, tapi udah Hmm. tua-tua kayak begini. Nah, mereka suka gangguin kita di gelaran. Karena apa? Rata-rata hukum, ekonomi, sosial, politik, ceweknya cantik-cantik. Yo. Mama Konga kurang. Lah, ekspansi. Iya, rame. Itu Jogja, coba dulu. Oke. Kalau ukuran kemewahan pada situ tuh apa tuh? Nggak Kayak ada motor ya. mewah aja ya? Yang mewah tuh yang motor. Motor. Kalau Motor. restoran itu apa? Warung. Jajannya Warung, apa? ya, warung. Warung bakso. Hmm. Warung. Mbak Minunjio. Hmm. Paling, ya Allah, waktu itu ya, bisa ngajak ke es krim ya. Es krim tip top, wah itu sudah mewah banget. Weh. Orang kaya dia. Top, Es krim tip top ya. top. Sudah Nggak- luar biasa. Terus kos-kosan bayarnya berapa waktu itu? Pertama Rp750, satu Euro. pensiun saya 750 rupiah. 1.500 Hmm. rupiah. Nggak ada TV tuh ya di dalamnya? Ya Allah, radio juga ada. Dan itu rumah ya, Rumah, bukan dalam bentuk los kayak Enggak, sekarang rumah. itu kan. indekos. Di kos ya. Indekos. Ada tuan rumahnya ya, ada apa induk Kalau semangnya. kalau 1.250 udah semua makan. Tanpa cuci. Cuci sendiri, Mas. Hmm. Nyucinya nggak ada rinso. Jadi Pakai- sabun Sunlight itu diiris-iris, disok banyu panas, Panas. nah, baru kom 1 malam, besok di sumur. Loh, nggak ada lah. Sabun cap tangan ya. Sabun cap. Malioboro belum macet waktu itu ya? Nggak macet. Nggak ada macet. Nah, waktu kecilnya Mas An itu apa juga kan Bapak itu kepala jabatan garam. Tapi tadi hanya punya sepeda. Terus kalau di rumah itu kan punya pembantu banyak pasti kan? Nggak. Meski ayah saya itu mulai tahun 50 sudah pemimpin cabang dan PN Garam itu perusahaan yang menyediakan garam monopoli. Monopoli. Nggak boleh swasta. Jadi garam hanya satu merek itu aja. Banyak PN PN Garam. Garam. Dulu ZR, OPM Resi zaman Belanda, terus Jawatan Resi Garam, terus PN Garam. Jadi bapak saya itu sangat menentukan semua pabrik butuh garam. Tapi ayah saya, alhamdulillah, tidak kena penyakit zaman sekarang. Darah tinggi. Bukan. Penyakit apa? Tebakannya. Maaf, beberapa pejabat negara kita ini banyak yang tidak punya integritas. Waktu itu integritas dijaga sekali oleh ayah saya, termasuk ke bawah. Dan karena orang tua saya ingin mendidik kami, meskipun kepala jabatan tidak pakai pembantu. Kenapa? Wah. Sengaja. Ya, supaya Untuk saya mendidik. dan kakak saya, abang saya, korve. Kalau saya ngepel rumah, bersihkan rumah, kakak saya ke pasar belanja. Pakai sumur pasar apa belanja? udah ledeng gitu? Oh, Air. kalau di Medan ledeng, Ledeng. ledeng sama gas. Jadi waktu itu di Medan sama Surabaya. Ya. Jadi Mas An itu juga tahu harga di pasar ya dari kecil ya. Iya. Zaman orang laki-laki belum ke pasar, saya udah ke pasar. Karena didikan ibu, kamu harus tahu beratnya orang hidup. Meskipun dia cek, waktu ke pasar tuh dia cek sama mbak pedura itu. Aduh, Jokone cek ayune. Gitu. Ya nggak apa-apa. Dan itu nggak ada masalah. Kalau sampai ibu bapak saya masuk kamar saya,
tempat itu tidak terlalu kepleset gitu, marah dia. Harus rapi. Oke, Iwan dan Wat, kami masih berada di kediaman Profesor Dr. Djoko Santoso Mulyono. Kita bincang-bincang santai lah dengan beliau. Ini pengalamannya luar biasa nih ya. Oke, Prof, kalau saya lihat baca bukunya, Prof termasuk religius juga ya. Ada Insya Allah. salah satu renungan Al-Quran itu surat Al-Baqarah 183 dan 184. Prof pernah mempertanyakan apa yang dipertanyakan di dalam ayat itu, Prof? Ini ceritanya saya waktu saya masih bekerja di BRI tahun 95. Waktu break itu saya ngaji di kantor. Saya baca itu. Ayat 183 perintah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Lalu di situ kemudian berikutnya ayat 184 kan pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin, maridun sakit, safari berjalan. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kamu boleh enggak puasa? Walaladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Supaya kamu memberikan fidyah. Faman tatawwa khairan wa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sudah baik untuk puasa. Nanti kamu mengerti. Nah, saya tuh mikir loh. Ini kok dipisahkan apa? Enggak, saya tidak berpretensi meragukan Quran. Quran 1000% betul. Tetapi ingin tahu ya. Tangkapan saya, Allah tidak melarang orang ingin tahu. Itu sebabnya ada ilmu tafsir. Kenapa? Untuk itu, menurut Ustadz, tanyalah ke ahlinya. Nah, di BRI itu, pada bulan puasa, ada 3 kali ceramah. Bulanan atau apa? Enggak, rohani. Rohani ya. 10 hari pertama itu, Qasim Nur Syah. Kiai Haji Qasim Zainuddin MZ. Tahun baru. Orang Betawi. Iya. Datang dia. Biasanya sebelum ceramah itu, penceramah silaturahmi ke ruang dirut. Apa kabar, Bi? Baik. Ente gimana? Baik. Enggak. Antum mau tanya nih. Ente ini kan Ustadz nih. Khotam, Quran berapa kali? Ya. Nah, gue bingung nih. Gue baca Quran 183, perintah puasa. Kenapa pelaksanaannya dipisah ke 184? Kenapa nggak jadikan satu saja supaya praktis? Kenapa? Jawabannya sih Ustaz. Inti macam-macam aja Pak Dilu. Ya udahlah, Quran itu bener. Iya, gua tahu bener. No itu bener. Iya, gua tahu. Intinya nyaho nggak? Enggak. Jadi ini ya, udah, yuk ceramah aja, yuk. Berangkat. Udah nggak kejawab. Nah, 10 hari kedua yang ceramah Ustadz Tegal. Qasim Nur Syah. Sahabat saya, Qasim Nur Syah itu dan Angkatan Darat. Kakak saya kan di Angkatan Darat, kenal. Terus kita udah kenal baik. Datang. Loh, Pak, ini kabar ya? Waras ya, jagung dimin itu bahasa Tegal dulu. Fasih banget ya. Primen. Iya, waras nih Kak. Waras. Iki nyong arep tekon iki. Apal ora? 183, 184. Ya apalah. Oke. Nah, nyong tekon. Kenapa kok dipisah nak ki 183 karo 184 kok tidak teknologi jibain? Yang praktis. Kenapa? Lah Mas Ustaz lah Quran ki bener. Nyong ngerti bener. Ngerti ra kan? Tahu jawabannya bahasa Tegal. Nyong ya ora teyeng. Ora teyeng itu enggak ngerti. Terus priben, sudah ceramah baik lah, ceramah. Selesai lah. Di 10 hari ketiga, ilmuwan, Dr. Arif Rahman, belum profesor dulu. Ya, Arif Rahman. Sahabat juga. Nah, saya ya ngomongnya secara ilmiah lah. Mas gimana? Dia tuh diam aja, mikir. Tahu jawabannya bahasa Inggris?
Mas, I don't even think about it. Selesai. Tidak tahu, tanya ahlinya nggak tahu. Pulang saya. Lalu saya bicara sama almarhumah istri saya, Dia Jengning Suryati. Ya. Ayo Mas, kita tanya yang punya. Gitu. Ya. Oke. Tahajud. Saya kasih sendiri. Pada malam ketiga, itu saya sama istri, nggak bisa tahu. Tahu-tahu dijawab. Nah, saya yakin yang menyampaikan ke saya itu malaikat. Karena manusia kotor. Yang bisa dialog langsung dengan Allah, itu hanya nabi-nabi tertentu. Musa, Muhammad, langsung. Oke? Kalau manusia, biasanya melalui malaikat. Ya. Saya itu mendapat petunjuknya itu menggembirakan sekali. Apa dia bilang? Masuk, saya dan istri sama, waktu dicocokkan. Begini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang pada belajar. Maaf, saya agak terharu. Ya. Allah senang orang yang menafsir Quran. Oleh sebab itu, kau tanya satu, diberi 4 jawaban. Jadi, apa ya, saya memang masih, apa ya, haru gitu. Ya. Oke. Nah, apa yang pertama malaikat? Kenapa dipisahkan 183? Karena, coba perhatikan baik-baik. 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus syiyam, kamu berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Betul? Betul? Nah, jadi puasa itu ada 2 macam. Sunnah, wajib. Kan ada puasa Daud, puasa Senin Kamis, apa namanya, Senin Kamis, ada puasa Syawal, ada whatever. Kalau itu enggak perlu ada sanksi. Tapi yang 184 ini khusus sanksi untuk yang wajib saja. Yang enggak wajib enggak perlu kena sanksi. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya malaikat. Lalu apa lagi? Dasar orang ingin tahu saya. Nah, dia bilang gitu. Tetap kritis ya, Mas ya. Tetap kritis Tetap ya. tanya. Apa yang kedua? Kau perhatikan. Akhir dari ayat 183 adalah takun. Tatakun adalah kata benda dari sifat takwa. Takwa. Apa takwa? Takwa adalah sikap berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak merugikan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, dan tidak mengundang kemurkaan Allah. Itu takwa. Singkat, padat. Takwa. Lalu apa? Nah, sudahlah. Kalau kamu sama Tuhan, otakmu itu cuma 1 liter nggak nyampe. Sadari sepenuhnya. Kalau ingin memahami agama, kau harus percaya dulu, takwa dulu, baru dibuktikan. Tapi kalau kau berbicara mengenai ilmu pengetahuan konvensional, dibuktikan dulu, baru percaya. Karena Mas Asim, oh ya, agama tidak. Kau percaya dulu, karena kamu nggak nyangkep. Kamu nggak nangkep. Percaya aja. Setelah itu, maka kemudian waladina yudhikna fidyatun ta'amu miskin faman tatawa khairan wa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setelah kamu takwa, baru kamu paham, baru kamu mengerti. Takwa dulu. Udahlah sama Tuhan, jangan dulu kamu, sepenuhnya ya. Udah, jangan macam-macam deh. Nanti kamu bisa mengerti. Nah, setelah itu mengerti,
Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-185. Mbak ya, itu dia bilang, malaikat begitu. Apa penutupnya? Taskurun, dia bilang. Baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudalin nasi. Wa bainal tamina huda wal furqan, membedakan yang baik dan jelek. Yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Walitukminul anidata walitukabirullahu alam adakum wa lakum tashkurun. Kalau kamu sudah takwa, mengerti, kamu akan bersyukur. Urutannya seperti itu jadi ya. Jadi manusia itu udahlah, patuh dulu. Nanti mengerti dan percayalah, Quran itu baik, kamu akan bersyukur. Luar biasa. Itu yang kedua. Saya tuh diem. Iya ya. Yang ketiga apa? Nah gini, saya hanya ingin menunjukkan kepada kamu manusia, Allah sangat sayang pada umatnya. Perhatikan, saya ditanya loh, kayak dialog gitu. Dalam mimpi? Sholat tahajud kok mimpi piye? Oh, sholat tahajud ya. Apa? Perhatikan. Dan diperintahkan puasa siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ayat Nas. Ya lalu apa? Perhatikan 285. Syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'ani hudali nasi. Setelah puasa 17 hari, kemarin Pak, nuzul Quran, turunlah Quran, bukan hanya untuk orang beriman. Seluruh manusia yang diciptakan Allah. Itu menunjukkan Allah sayang sama ciptaannya, berpulang kepada manusia. Mau dogol apa mau ikut? Itu, pernah mikir nggak itu? Ya kan? Jadi, yang diperintah puasa itu yang beriman, selesai kita melaksanakan puasa, dihadiahi untuk semua orang. Bukan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani huda imanu, enggak. Nas. Itu buktinya. Bahwa Allah cinta sama kalian. Cuman kalian kadang-kadang dogol. Iya. Lalu yang keempat apa? Gini. Coba kau putar. Kalau kau yakin itu benar, kau menjadi manusia yang takwa, berusaha memahami, dan bersyukur. Kau putar sehari dalam kehidupan itu, kamu dapat sakit bersyukur. Yakin, sakit itu menebus dosamu sebelum ditebus di sana. Dapat rezeki bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu ya berbagilah. Memanfaatkan sebaik mungkin ya. Sampai diingatkan, Ingat Ibrahim nomor 7 surah. Wa idza dana rabbukum la isyakartum la adidanakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kalau dapat dilipat gandakan rezekimu. Kalau kau ingkar azabku sangat pedih. Bersyukur. Kalau sudah tak takun, tak lamun tasyakurun, masuklah ayat ke 186. Masya Allah. 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qaribun ujibu da'wata da'i da'ani fal yastajibu lil wal yu'minu bi lalahum yarsudun. Jadi, hei Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu, di mana aku? Aku sangat dekat. Karib itu dekat, Pak. Maka banyak sahabat karib gitu ya. Sahabat karib. Di urat nadi. Di urat nadi. Gua karibun. Aku mengabulkan doamu kalau kau bermohon kepadaku. Aku mengabulkan doa orang yang memohon padaku. Tetapi ingat, patuhi aku, patuhlah semuanya. Semua itu kan menjadi yarsudun. Kamu akan menemukan kebenaran sebagai petunjuk. Masya Allah. Jadi orang yang takwa, memahami, bersyukur, dia akan mendapatkan petunjuk. Dan itu dilakukan terus-menerus dalam kehidupannya. Terus-menerus. Itu yang saya temukan dan saya bersyukur sekali. Itu yang ketiga apa keempat tadi itu? Empat ya? Keempat. Okay. Pertama, beda. Kedua, tak takun, tak lamun, taskurun. Ketiga,
Untuk Yang diperintahkan iman puasa adalah yang beriman, yang diberikan hadiah semua. semua. Yang keempat dari itu, aku mengabulkan doa mereka yang mohon padaku, selama dia mohon padaku. Ya. Kemudian asal mereka mematuhi perintah-perintahku, nanti mereka mendapatkan kebenaran. Jadi urutannya takun, taklamun, taskurun, ya rasulun. Subhanallah, Iwan Anwar. Selain beliau ini Profesor Dr. Djoko Santoso Mulyono, menulis buku-buku yang sifatnya keduniaan, tapi ternyata perhatian dia kepada Al-Quran luar biasa. Cukup pemahamannya ya. Kita ini break dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan lagi. Iwan Anwar, kami masih berada di kediaman Profesor Djoko Santoso Mulyono. Nanti kami akan kembali setelah yang berikut ini. Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimagis Cibubur, masih di acara Sahur Bersama Tokoh. Kami sedang berada di kediaman Profesor Dr. Djoko Santoso Mulyono. Kami juga ditemani oleh Mbak Utari Nur Permadi. Mbak Utari mau tanya apa selanjutnya? Silakan. Iya, saya jadi ingat pada tahun 2000-an itu ada di koran ya, cukup menggegerkan bahwa BRI, waktu itu kan Mas An sebagai dirutnya, BRI mendapatkan prestasi karena satu-satunya bank yang berprestasi terbaik pada saat itu. Tetapi sebagai dirut, Mas An malah tidak lulus fit and proper test. Itu ceritanya bagaimana itu? Boleh dibagi nggak? Ya boleh, tapi agak panjang ya. Ya saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung saya cerita ini. Versi pendeknya aja. Begini, Januari tahun 2000 saya itu dipanggil Menteri Keuangan. Menteri Keuangan waktu itu Profesor Dr. Bambang Sudibyo. Beliau dengan sangat happy menyalami saya, mengatakan, Pak Djoko, congratulations, your bank is the first class bank in the crisis. Karena hanya Bank Rakyat Indonesia yang bisa menurunkan biaya rekap yang sudah diputuskan Presiden. Bank lain naik. Bank kami 31,4 triliun, biaya rekapitalisasi pemegang saham menjadi 29,8. Turun. Luar biasa. Lebih dari hampir 1 triliun kurang. Kedua, hanya Bank BRI yang boleh ekspor. Hanya Bank BRI yang pada waktu itu, bulan September sudah untung. Jadi saya diberikan apresiasi oleh kami direksi, bukan saya, direksi Bank BRI. Wah, dipuji ya seneng dong, masa enggak munafik. Buntutnya yang gak enak menteri itu. Apa itu? Ya Pak Djoko, congratulations, your bank is first class bank, but you have to resign. Lah, kok bisa begitu? Ya, saya kaget waktu itu. Loh, Pak, ini dipuji apa dipisui? Habis dinaikkan dibanteng aja. Saya bilang, why? Dia yang tanya. Saya harus tanya Pak Djoko, why? Kenapa? Kenapa? Washington don't like you. Waktu itu, ucapan saya apa? Alhamdulillah. Loh, wong dipecat kok alhamdulillah. Lah iya. Saya itu, anak turunnya langsung, yang namanya Sultan Agung Ganyokrokusumo. Penakluk VOC. Penakluk asing. Kalau yang mecat sampaian sama Gus Dur, saya nangis. Kalau yang mecat Washington, alhamdulillah. Gitu. Ini Prof, kenapa berani melawan lembaga yang internasional? Kenapa Prof? Karena saya takut. Takut. Apa yang ditakutin? Gini. Justru karena takut malah melawan ya? Ini. Saya kalau udah bicara Tuhan, ini.
saya itu memegang, bagi saya ya, Quran itu segalanya. Ya. Oke. Waktu sekolah saya itu nggak pinter gitu loh. Nah, dengan saya diangkat jadi dirut, itu saya yakin yang nyuruh Tuhan. Begini ya, yang ngangkat saya itu hablum minanas presiden, menteri. Ya. Tapi di atas itu menurut ayat suci yang saya baca, itu Allah. Ayatnya Ali Imran 26-27. Mau tak bacain nggak? Bacain aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikal mulki tutimura mantasya wa tu'izu mantasya wa tudzilu mantasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kul. Katakan. Ya. Rezeki, jabatan, pangkat semua itu aku yang menentukan. Aku menentukan siapa yang ku muliakan, tu'izu. Dan aku yang menentukan siapa yang ku hinakan, tudzilu. Di tanganku yang baik-baik saja. Jadi berarti saya mimpin di BRI itu karena kulilahuma malikal tinggi apa? Malik berkuasa. Yang berkuasa. Beliau menentukan. Saya dititipi BRI untuk dimajukan. Oke. Kalau kemudian saya takut kepada Washington, kepada menteri, kemudian oh ya sudah. Anda tahu nggak? Selama jalan itu, maaf ya, nggak tanya. Kenapa saya mau? Sejak awal itu organisasi internasional itu memaksa BRI menutup cabang, memaksa BRI untuk merger. Menutup cabang atau menambah cabang? Menutup. Loh, banyak cabangnya. Waktu itu 150. Disuruh tutup, diserahkan ke saudara tuanya, BNI sama Mandiri. Apanya yang lebih tua kita? Kenapa? Maaf, itu taktik imperialis. Mana yang paling baik, bunuh. Supaya Bang Asing bisa masuk ke desa. Mana mau saya, tak usir Mas. Saya usir, keluar dari kantor saya. Kenapa? Saya takut Pak. Kalau saya mematuhi mereka, supaya jabatan saya tetap ada, saya kufur Mas. Enggak takwa lagi. Saya kufur nikmat. Masya Allah. Jadi, sudah. Saya lalu, ya sudah, ya Allah, aku patuh padamu ya Allah. Saya ikuti Ali Imran. Jangankan jabatan. Ya. Ali Imran 27 jelas sekali. Tu'lijul laila fin nahari wa tu'lijul nahara fil laili. Wa tukrijul hayya minal mayyiti wa tukrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu bi khairi hizab. Jangan kok jabatan. Dia menjadikan siang jadi malam, malam jadi siang. Hidup jadi mati, mati jadi hidup. Di tangan beliau lah rezeki. Wa tarzuqu bi khairi hizab. Yang tidak bisa diperhitungkan. Itu saya pegang. Orang Jadi boleh yang menjatuhkan. menguatkan hatinya Mas An itu Ya. dalam Ayat syok itu. itu ya. Bukan sembarangan. Hiduplah dengan Quran. Gitu loh. Sudah. Dihina Pak. Bahkan maaf. Nggak ditanya. Caranya mereka. Saya nggak diluluskan, tidak lulus fit and proper test, tanpa tes. Itu cara mereka. Cara mereka. Dan sampai hari ini, itu orang-orang asing belum berhenti menghancurkan lembaga kita. Menjatuhkan orang-orang yang baik. Kita harus terus waspada ya. Tetap waspada. Udahlah, itu saya pengalaman pribadi. Dan nggak bisa. Tapi percaya pada Tuhan. Udahlah. Rumusnya sederhana. Takwa itu apa? Mau diatur Tuhan. Selesai. Gitu loh. Jadi Prof ini dalam menjalani hidup ini, memimpin itu semua pakai Al-Quran paduannya ya? Ya apa lagi? Apa lagi? Kembalinya Saya ke mau sana. tanya. Sebut satu. Sebutkan ilmu yang nggak ada di Al-Quran. Semua ada di Quran. Semua ada. Bahkan ilmu IT ada ya. Ada. Ini yang menarik nih ya Mas Krisna ya. Dari terpayaan. Beliau ini kan itu tadi bangkir. Bayangan kita kan tertata, very cultured, berbudaya gitu kan, bahasa Jawa. Tapi kalau pada saatnya perlu, misuh ya bisa, rukul ya bisa gitu.
Kalian jangan salah ya. Kalian tuh kadang-kadang salah mengartikan sikap orang Jawa. Iya, mungkin. Kebanyakan Orang merasa Jawa begitu. asli itu seperti Jepang. Hmm. Komitmen tinggi, achievement tinggi. Dan bukan kelemak-kelemek gitu, enggak. Oh begitu. Oh iya. Saya Jadi yang Jawa, dibilang, Mataram. jadi yang dibilang alon-alon waton kelakon itu maknanya kita menafsirkannya keliru tuh Keliru. ya. Alon-alon Waton Kelak itu apa? Jangan tergesa-gesa. Tapi ya Penuh sistematis. perhitungan. Ikuti proses. Ikuti proses. Tapi bukan kok lalu menjadi apa? Kelemak-kelemek. Kelemak-kelemek enggak. Saya Jawa apa? Jawa Mataram, bukan Jawa Solo jajan. Mas Krisna dulu sekolahnya di mana? Kok Sekolah sampai tinggi. nggak tahu Pagelaran di Jogja itu? Oh, saya kan di Jakarta. Oh di iya ya. Sekolah Tinggi Publisistik. Mm-mm. Tahunya Kanisius. Oke. Kalau nggak salah Pak ya, ayatnya berapa ya? Saya itu pernah membaca, ada ayatnya ya, ada ayatnya itu malaikat menghadap Allah dalam perjalanan panjang selama 50.000 tahun. Sehari seperti 50.000 tahun di waktumu. Itu Al-Furqan kalau nggak salah. Ada itu. Berarti quantum leap itu sudah ada. Berikutnya apa? Pak ahli Perancis menemukan di Timur Tengah ada laut yang ini asin, yang ini tawar. segar tawar. Bersatu tapi nggak nyampur ya. Berdampingan tetapi Ada tidak di sini Pak, di ber- Quran tidak ada bercampur. sudah. Ada. Betul. Rahman itu. Ada tuh. Jadi apa yang you mau bantah Quran? Ini semuanya ada ya. Semuanya Semua ada. ada. Nah, oleh sebab itu saya maaf ya Mas, ini bukan berlebih-lebihan, ini bulan puasa, bukan ria, bukan. Saya mewajibkan diri saya saben hari membaca minimum ngaji kalau panjang-panjang 20 ayat. Termasuk terjemahannya ya. Iya. Caranya apa? Murotal, kita baca terjemahannya. Ya, murotal kan kupingnya ikut. Kedua, saya saben hari membaca Yasin. Kenapa, Pak? Ini ilmu, bukan tahayul. Saya percaya alam ini diatur oleh dua energi. Negatif dikuasai setan, positif dikuasai malaikat, betul? Iya, betul. Kemudian Allah itu sayang sama kita. Hati-hati kamu jangan kebelasuh negatif. Ini tak kasih petunjuk. Quran itu. Petunjuknya Quran. Kau ikut di situ. Kalau kau ikut di situ, seluruh energiku yang positif akan masuk ke dirimu, melindungi kamu. Jadi kita makin mendekat kepada beliau. Gitu loh Mas. Oke. Nangkep? Ya. Kita mendekat beliau, datang. Makanya ada kata-kata apa, Ustadz? Kau mendengarkan satu ayat suci, kamu dapat pahala. Karena pahala itu apa? Energimu bertambah. Kayak puisinya Taufik Ismail ya, engkau dekat, aku dekat. Loh, kalau itu Bukhari, itu hadits qudsi. Hadits qudsi mengatakan, ya, kalau kau mendekati Allah dengan berjalan, Allah menyambutmu dengan berlari. Kalau andai kata kau mendekati Allah sejengkal, Allah mendekatimu sedepah. Jadi sayangnya Allah iya, kita ya. kita dia yang dogol. Iya betul. Oke Mas, itu saya pegang. Jadi dengan demikian, you dapatlah dunia. Kemudian ada tuh Mas, umul kitab itu kan Al-Fatihah. You baca Al-Fatihah 3 kali sama katam. Baik. Kalau Anda baca pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kak na'budu. Nah ini kan untuk Tuhan. Wa iya karena nasta'in. Ini mulai untuk kita. Ihdina kita minta. Mustaqim. Biasakan Mas, pada waktu membaca Al-Fatihah, di titik ini itu Anda membaca dengan kedalaman hati. Gitu.
Masuk. Iya karena butuh, wah iya karena stain. Di sini misalnya, di titik itu yuk waktu sholat itu bacanya betul-betul konsentrasi. Nanti di sini berarti apa? Kita dekat dengan Allah. Dekat, ialah dunia mas. Bu, nggak ada yang istimewa. Petunjuknya semua lengkap, cuman kita dogol nggak mau melajari. Iwana Nawad, Prof. Joko ini bukan ustadz tapi pengetahuan agamanya luar biasa. Betul. Saya juga ingin tanya, bagaimana Prof dengan kondisi keuangan yang alhamdulillah rezeki Allah kasih ke Prof ini besar sekali ya. Tapi bagaimana cara Prof pendidikan anak? Begini, yang harus saya akui, peran istri sangat tinggi. Ya, saya beruntung diberi jodoh oleh Allah ya diajeng ning syariat itu. Anak jenderal tunggal tapi kerasnya kalau di rumah bukan main. Contoh ya, dia mewajibkan semua anak-anaknya kalau pergi pamitan. Kalau orang Jawa kan orang Islam cium tangan, ya, pamitan. Kedua, kami sangat menghormati di rumah ini membina keluarga dengan secara budaya Jawa yang Islami. Jadi di rumah kami ini kita semua bahasa Jawa. Sampai sekarang masih bahasa Jawa. Lah, dapat mantu-mantu bukan Jawa ya terpaksa ngalah. Tapi budaya tetap dipegang. Kedua, istri saya sangat memegang disiplin. Saya ikutin contoh disiplin. Sholat ya sholat. Jadi bahkan kami itu mendahulukan kebersamaan. Contoh Pak ya, sederhana. Waktu anak saya sekolah di Gajah Mada, dia kalau mau ujian, dia kasih daftar, Bu, saya ujian jam sekian. Detik dia ujian jam 9 pagi. Kami semua yang di Jakarta, berdoa. Semua sholat sunnah mutlak. Saya di kantor sunnah mutlak. Mendoakan. Si anak tahu bahwa dia didoakan. You tahu nggak? Energi positif Allah itu Masya Allah. Luar biasa ini gitu. ya. Dia sekolah di Pittsburgh, luar negeri. Santi di Cleveland. Lapor. Dari sana pagi, malam. Kita menunda sholat Isya untuk mendoakan mereka. Dan mereka tahu didoakan. Karena kebersamaan. Nah, Sampai sebegitu tapi harus kasih tahu jamnya, ya. Harus tahu. Harus tahu ya. Berikutnya apa? Sekarang zaman modern. Semua pakai handphone. Makan malam, makan siang bersama, makan pagi bersama. Oh, hati-hati kamu. Istri saya, Pak, kumpulkan semua HP. Kumpul. HP-nya Kumpul. disita dulu. Sita. Kenapa? Jangan Jarang jadi ya, fubing, jangan fubing. Lu ngomong gitu, anak-anak cucu-cucu itu, saya juga kehilangan order. Bu, aku taruh. Kita sekarang makan, kita dalam kebersamaan. Ayo kita bicara. Jangan kehilangan kemanusiaanmu. Kalau nggak diceritakan Mas An, saya nggak percaya tuh bahwa Mbak Ning yang begitu lembut ya, bisa tangan besi itu loh ya. Gas ya. Nggak bisa. Untuk kebaikan. Dalam modern, anak-anak itu kok kelabing malam-malam. Istri saya tanya, pulang jam berapa? Jam 11 tuh. Lewat jam 11 habis mereka. Nggak boleh. Jadi istri saya mengajarkan dua, disiplin dan kehormatan. Hormati dirimu sendiri, baru hormati orang lain. Nanti kamu dihormati. Itu istri tegas ya. Waktu anak-anak sekolah di luar negeri, bagaimana masalah pembiayaan gitu? Ya itu. Ya saya bapak ya, direktur utama. Gaji gede kan. Si Yoyo itu hanya, itu tuh istrinya ada tuh mana. Sebelum menikah, dia itu dapat tunjangan $1.800. Pantai Timur mahal, nggak cukup. Begitu menikah dapat $2.000. Apartemen one bedroom aja 1.200. Nggak cukup loh berarti ya? Nggak cukup. Lalu sebagai direktur utama yang punya duit, saya bilang istri saya, Bu, kita kirim $1.000, masa nggak bisa? Hah? Buat apa? Ya biar dia bisa apartemen lah. Loh? Emang mahasiswa-mahasiswa dari Departemen Keuangan Pendidikan, dosen-dosen itu punya orang tua kaya kak sampean? Itu gimana? Gak usah.
Tegas banget. Jadi bisanya apa? Menyewa landed house, rumah biasa, ya 2 kamar tidur, $525. Tempat di mana orang kulit berwarna tinggal. Murah kan? Iya, iya. Dia telepon ibunya. Bu dalam wonten bahasa Jawa tinggi. Tinggal di where the color people live. So jawaban Israel. So what your color? Selesai. Saya nggak boleh kasih 1.000, nggak boleh, Mas. Tak kenapa, Mas? Gini loh. Biarkan anak-anak berjuang. Kesalahan orang tua adalah merebut hak anak untuk berjuang. Dia akan manja. Biar berjuang. Jadi anak saya itu anak dirut, Mas. Jadi sopir pocokannya konsulat jenderal. Istrinya babysitter. Nah, waktu ke sana gimana? Waktu misalnya wisuda atau apa? Makanya Mas ini cerita. Nggak ada yang tahu kan? Oh, sampai Mas Yoyo selesai wisuda itu nggak ada yang tahu bahwa dia anak dirut. Mau lulusan lain? Gimana tuh? Salah satu anak direktur utama bank pemerintah yang junior saya, anaknya di sana sewa apartemen mahal. Waktu dia pulang itu ke Indonesia, direktur ya, yang ini dirut, itu kan anak direktur ya. Itu dititipi Yoyo untuk surat dan barang ke saya. Datang ke sini, bukan ini, rumah dinas di Bukit Hijau. Sebesar ini juga. Kaget, tanya satpam, ini rumahnya Yoyo? Babinya kerja di mana? Di bank. Babi apa? Dirut. Pulang di rumah, Yoyo ditelepon. Yo, lu bergaya kak, pura-pura miskin. Ternyata babi lu sama babi gue sama. Pura-pura miskin. Tahu jawabannya ya? Enggak. Gue yang miskin. Lu aja yang pura-pura kaya. Gitu sih. Jadi pemahaman ini anak-anak terima sebagai yang benar. Mereka tidak mengeluh ya? Enggak. Dan yang luar biasa dari ceritanya Mas An ini, Mas An kan kalau orang laki-laki biasanya kan ya maunya aku gitu kan, apalagi yang punya kekuasaan sebegitu besar. Tapi kok dengan istri itu bisa sepaham, stereo? Karena lebih keras istri ya? Bukan, karena dia rasional, praktis. Waktu menikah dulu memang ada perjanjian bahwa kita satu aturan gitu? Ada. Kita sekarang punya bendera. Jangan orang tuamu dan orang tuaku mempengaruhi. Bendera kita. Selesai. Itu. Jadi waktu reasoning aku kasih $1.000 orang, reasoning dia benar. Kenapa kita merebut hak anak untuk berjuang? Ayo. Dia kan berjuang mati-matian. Ya. Yang dia bangga. Anda tahu, Mas? Waktu saya direktur utama, saya kan bisa kasih KTP aja untuk anak-anak bekerja di bank. Tapi tidak dilakukan. Mereka nggak mau. Sampai segitunya nggak mau. Ya. Pak, Bu, biar saya jadi kerja sendiri. Santi itu diterima di General Sekuritas sampai jadi direktur. Jadi waktu dia lulus, direktur utamanya kan junior saya, telepon, Mas, Santi anakmu. Loh kok nggak ngomong sama saya? Dia nggak boleh. Jadi apa ya, to be yourself itu ditanamkan oleh istri dan saya dukung. Kenapa saya harus bantah, Pak? Jadi jangan orang laki-laki itu mau menang sendiri nggak boleh. Menangnya bersama ya? Sama. Ini ada pertanyaan dari saya terakhir nih. Karena saya senang sekali Mas An di dalam keluarga itu masih memakai bahasa Jawa yang halus, itu kan susah sekali. Kemudian dalam kesempatan waktu itu menghadiri wisudanya Mas An sendiri juga mengenakan memakai busana Jawa waktu di MIT. Siapa sih tokoh wayang yang digemari oleh Mas An? Idolanya. Oh, Gatot Koco. Gatot Koco. Kenapa? Ya kenapa ya? Dia itu pejuang yang mendahulukan negara dan apa? Kebenaran. Kebenaran. Kalau perlu mati. Mati dia. Oke. Dia mati supaya Kunto itu nggak kena pamannya, Arjuna. Untuk dia. Arjuna. Saya Gatot Koco. Werkudara ya, tapi Werkudara itu kadang-kadang nggak tahu aturan gitu kadang-kadang. Apa enaknya gitu. Kuntodewa enggak, karena terlalu halus. Kalau tokoh sahabat Nabi yang saya idolakan Umar ibn Khattab.
Ya, tegas ya. Jelas. Oke. Gitu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir yang saya ingin tanya. Bagaimana pendapat Prof mengenai Hamengkubuwono ke-9? Pernahkah berdialog dengan beliau? 9. Nah, ya. 9 itu pahlawan nasional dalam arti sebenarnya. Kenapa? Lihat ya, waktu Clash kedua, Belanda dengan kurang ajar melanggar perjanjian Linggarjati menyerbu Jogja sebagai ibu kota. Tentara pelajar dan TNI semua lari bersembunyi di keraton. Dikejar oleh satu batalion tentara Belanda. Itu tahu nggak? Sultan dengan keris dan baju Jawanya, di belakangnya pasukan Mataram, tombak, panah, keris, di belakangnya beliau. Beliau sendiri yang menghadapi ya? Di pagelaran. Ya. Terus kolonelnya Belanda bilang ini, Tuan Sultan, saya ingin memeriksa istana Tuan karena banyak ekstremis lari ke sini. Tahu jawabannya? Jawabannya apa? No. Pakai bahasa Inggris tuh ya jawabannya? Bahasa Inggris. Nggak mau bahasa, padahal dia jago bahasa Belanda kan. Want to study legend. No. Nggak boleh. Kenapa? Bagi orang Islam, orang yang berlindung di rumahnya harus dilindungi sampai mati. Masya Allah. Tuh. Terus, oke, saya bawa pasukan. Kalau saya paksa, Sultan mau apa? Tahu jawabannya? Bahasa Inggris. Over my dead body. Wih, Weh. keren. Top. Mundur. Begitu mundur, Jenderal Spur marahnya bukan main. Kenapa enggak kamu serbu? Oh, berani nyerbu. Seluruh Belanda di Jogja habis. Sultan itu dihormati. Satu. Kedua, saya berkesan dengan beliau ya. Pertama, saya pinjam rumahnya jadi sekolah saya. Saya itu mendapatkan kalau orang Jawa ketiban daru. Oh. Mendapatkan Rahmat. yang luar biasa, rahmat Ini. yang luar biasa. Bulan Juni tahun 86, ajudan beliau itu telepon saya sebagai kepala cabang khusus, belum direktur. Kepala cabang ya? Kepala cabang. Pak Joko, Sri Sultan mau ngambil uang 300 juta. Hari kena aja, Pak. Oh, nggak apa-apa, kami antar. Oh, biasa gitu kok. Kami yang ngantar ke beliau. Beliau kan besar negara dulu. Ya sebentar. Enggak, beliau menghendaki supaya datang sendiri. Nanti enggak saya. Terus gini, tolong sampaikan kepada Ngerso Dalem. Orang Jawa kalau manggil bukan Sultan, Ngerso Dalem. Ngerso Dalem. Ngerso Dalem yang di hadapan saya. Nanti diterima direksi. Oh iya baik, tutup lagi. Enggak, beliau ingin ketemu Mas Joko. Saya itu jarang nyembah orang. Saya udah pesan satpam, kalau mobilnya datang, panggil saya. Betul. Tapi beliau jalannya cepat. Saya ketemu di depan kasir. Set, saya nyembah. Nyembah Sultan. Nyembah saya. Nggak mau dia. Saya menyembah dengan bahasa Jawa Keraton. Lain loh Mas, Jawa itu. Antara Paling tinggi. Levelnya, bukan penjenengan, Nandalem. Ya. Kepada raja enggak boleh. Duko, Bramantio. Masya Saya Allah. pakai semua bahasa itu. Saya nyembah. Ngaturakan sembah bekti, sugeng rawu Nandalem. Ditarik oleh. Jadi, hebat apa? Bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa Indonesia. Sudah Mas, kamarnya mana saya ikut. Monggo, kalau dari agen. Tetap Jawa saya. Di situ Pak, saya mikir, kenapa bahasa Indonesia? Di situ kebesaran hebat beliau. Kalau beliau baca Jawa, harus bahasa Jawa kasar. Sebagai rakyat. Bukan wakil presiden. Sedang saya pejabat negara. Beliau menghormati pejabat negara, meskipun kecil dan rendah. Kepala Bahasa cabang. nasional. Itu hebatnya Hamengkubuwono. Saya tetap bahasa Jawa tinggi. Direksi saya panik, beliau yang turun. Datang, Sundo, Surya Prawira. Bahasa Indonesia lagi. Pribadi unggul, jarang ada. Dan Negarawan betul ya? negarawan betul, bukan negarawanan kayak sekarang. Oke, Iwan dan Howard, mungkin terakhir pada Prof,
Joko, pesan-pesan untuk pendengar hasil nih apa? Terakhir. Terutama generasi muda ya. Generasi muda, nasihat atau silakan. Aduh, nggak ada ya. Nasihat saya cuma tadi itu apa? Jangan jadi penakut. Dalam hal apa misalnya? Semuanya. Hmm. Kedua, apapun gerakanmu, selalulah berlandaskan kepada Tuhan. Quran. Kalau yang Kristen, kepada Injilnya. Kalau Ali Imran, itu di Kristen ada Matius 6:13. Sama. Bahwa semua dipegang oleh beliau. Ya, kalau yang Islam? Di Ali Imran. Sudah, pegang itu dan ikuti cara memimpin sahabat Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin itu punya prinsip memimpin yang indah, yang saya pakai sampai sekarang. Apa? Memimpin adalah kewajiban amanah, bukan hak. Amanah jadi ya. Amanah dari atasan kita, hablum minanas, dari Allah, hablum minallah. Bukan hakmu. Pegang itu anak-anak muda. Jadi kamu nggak ngejar dengan cara-cara yang nggak jujur. Dan waktu sudah berkuasa tidak melakukan kesewenang-wenangan ya. Ya, takwa. Jangan merugikan orang lain. Ya, jangan mengorbankan bawahan. Ini beliau menulis buku yang bagus nih. Judulnya The Climbers. Climbers ya. Boleh diberikan satu kalimat singkat. Sebetulnya Climbers, kenapa diberi judul Climbers? Climbers itu Analogi aja nih. kan ada. Pemanjat. Iya, ada campers. Campers tuh naik berhenti. Ada yang betul-betul diem. Climbers itu hanya, Pak, langit yang tertinggi. Dia naik terus mencari sesuatu untuk kemajuan dirinya, orang lain dan lembaganya. Oh, Pak, karena itu Mas An walaupun sudah usianya 38 tahun, Ya baru 38 tahun. terus mengembangkan diri. Bahkan kadang-kadang kalau ngobrol itu ada hal baru yang saya belum tahu, beliau sudah tahu duluan gitu. Loh, kalau Karena climbers tadi kalau ya, itu- semangat climbers ya. Kalau itu sunnah Rasulullah. Hmm. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu yang ucapan Rasulullah ya 14 abad yang lalu. Orang barat nyontoh. You have to learn from cradle through grave. Itu orang-orang itu, wah, lu tahu nggak itu Rasulullah, bukan barat. Barat ikut Rasulullah. Masya Allah, iya betul. Utlubul ilma, untuk ilmu. Minal mahdi, lahir, Dari lahir. ilal lahdi. Sampai yang lahat. Belajar dari, kenapa Pak? Maaf. Ilmu Allah itu, Pak, menurut Quran, nanti tak tunjukkan surahnya. Itu seluruh laut dijadikan tinta, dikalikan lagi, ditarikan laut lagi yang sama, akhirnya nggak selesai. Jadi ilmu itu begitu indah, sehingga dengan kita belajar terus itu, kita memperkaya diri sendiri dan kalau diberi kesempatan Allah berbagi. Saya terima kasih pada Anda bahwa saya diundang untuk ceramah begini. Kenapa? Menurut yang saya pelajari di Quran maupun di hadis, mensiarkan satu ayat saja dapat pahala. Nah tadi ini berapa ayat? Amin ya Rabbal Alamin. Bulan puasa. Makanya kalau Anda siarkan, orang 10 dengar, aku dapat 10. Sanggup mati. Melebihi multi level marketing ini ya. Iya, multi level marketing. Betul. Oke, Pak Tari, kita seperti sudah dibatasi oleh waktu. Ada kesan terhadap ini? Kesan? Terima kasih banyak Mas An sudah memberikan waktu untuk kita. Mudah-mudahan kita juga punya semangat sebagai pendaki gunung yang tidak akan berhenti sampai mati. Sampai aja. Sampai mati karena nggak boleh berhenti. Oke, baik. Apa ya? Ilmu itu nggak bisa habis kok. Iya, malah makin bertambah ya. Dan Luar biasa. Terus tenang aja. Saya berkata ya, saya tambahkan pada Anda semua anak adik-adik yang muda ya. Jangan Anda buang waktu terlalu banyak untuk clubbings. Silakan bergembira riang, tapi sediakan waktu untuk belajar dan hidup yang baik. Tolong.
Amin, amin. Negara butuh anak muda. Mantap. Sangat butuh. Perhatikan baik-baik. Menurut studi orang-orang Jepang, 70% kesehatan bukan karena fisik, Karena pikiran. mental. Oh, karena Mental mental. terdiri 3, yaitu yang namanya rasa, emosi, intelektual, dan iman. Emosi, intelektual dengan iman. Jadi, Jadi kalau- IQ, EQ dengan SQ ya. Aku nggak bisa bilang SQ, SI. SI, Kenapa? spiritual intelligence. Q itu bahasa Inggris quotient. Quotient itu dapat dibagi. Oh, oke. Mulai intelligent, quotient ada, hasilnya sekian. Saya mau, gimana orang ukur iman? Berani-beraninya ngomong SQ? Nggak bisa, SI. Baik. SI, Siap. maaf. Saya guru besar boleh berpendapat. Jadi, kalau saya SI. Gimana yang ngukur orang sah berpuasa? Banyak meludah. Yang bener aja dong. Belum, nggak ada ukuran. Hanya Allah yang tahu ya. Hanya tahu, makanya SI. Jadi, itu makanya kesehatan itu dijaga oleh itu, Mas. Oke, fisik jaga. Lari, jalan, berenang. Tapi kalau sikap agama mengajarkan ya, jangan membenci, jangan iri, jangan negative thinking. Itu aja lah pesan saya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Djoko Santoso. Iwan dan Ahmad, banyak pelajaran yang kita bisa petik dari pembicaraan kami dengan Profesor Djoko Santoso Mulyono. Terima kasih Mbak Utari, Pak Djoko. Mudah-mudahan sehat dan terus agar bisa terus memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Saya juga mau terima kasih Pak Krisna dan Jeng Tari dan para kru sekalian. Saya tadi dipancing untuk bicara. Kalau ada ucapan-ucapan saya di bulan Ramadan ini yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya hanya ingin menyampaikan apa adanya sesuai pribadi saya. Kalau ada yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Ahmad, kita sudah saja acara Sahur Bersama Tokoh. Saya Muhammad Krisna, juga Fajar Hidayah, kemudian Neza, dan Agus. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.